Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita yang agak menarik nih. Ceritanya tentang seorang ibu yang melakukan ibadah haji ke tanah suci Mekah, dan si ibu ini dulunya adalah pekerja prostitusi. Dan katanya si ibu ini di sana banyak sekali bisikan-bisikan, gangguan, dan pakaian ihram yang dipakai ibu ini berubah menjadi merah darah. Mungkin karena masa lalu dari ibu ini kali ya. Dan kira-kira seperti apa kisah lengkapnya? Seperti biasa, daripada kita lama-lama, yuk langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada cerita kali ini saya akan menjadi sudut pandang orang pertama. Sebut saja namaku Wiwi. Dan saat ini aku telah berusia 57 tahun. Di usia yang terbilang sudah cukup senja ini, aku sudah banyak memakan asam garam kehidupan. Begitupun dengan dunia hitam yang pernah kujalani. Beruntunglah Allah masih sayang denganku. Sebagai bukti kecintaannya Allah terhadapku adalah 7 tahun yang lalu aku diberikan sebuah tamparan hidayah saat datang beribadah haji ke tanah suci. Mungkin menurut kalian terlambat untukku mendapatkan hidayah, tapi aku percaya tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Awal kisah, aku bersyukur diberi paras cantik dan tubuh indah oleh Allah SWT. Tak hayal sejak duduk di bangku SMP kelas 3, banyak sekali lelaki dewasa yang sampai mendatangi rumahku untuk mengajakku sekedar berkencan, bahkan sampai ada pula yang datang langsung untuk melamarku. Kala itu di antara banyak lelaki yang mendekati, aku dengan cepat menjatuhkan pilihanku kepada Kang Burhan. Alasanku memilih Kang Burhan adalah selisih umurku dan dia yang hanya terpaut 5 tahun. Kala itu aku berusia 15 tahun dan Kang Burhan sendiri berusia 20 tahun. Dan alasan kedua aku mau menikah muda karena aku kasihan terhadap bapak yang sudah mulai sakit-sakitan. Aku paham betul keadaan keuangan bapak yang semakin menipis untuk biaya pengobatan bapak sendiri, biaya sekolah SMP ku, dan juga biaya sekolah SD adik bungsuku yang bernama Lisman. Ibuku sudah meninggal terlebih dahulu karena sakit gagal ginjal saat aku berusia 12 tahun. Dan selama itu pula aku serta adikku hanya diurus seorang diri oleh bapak saja. Setelah tak mau terus-menerus membebani bapak, jadi aku mengambil sebuah langkah besar dalam hidupku. Setelah lulus SMP, aku dan Kang Burhan langsung mengadakan pernikahan yang hanya dihadiri oleh kedua pihak keluarga. Singkat cerita, setelah melewati masa 1 tahun pernikahan, aku dan Kang Burhan diberikan anugerah seorang buah hati perempuan yang kuberi nama Khotimah. Namun entah mengapa saat kehadiran anak pertama, perlakuan Kang Burhan berubah 180 derajat. Kang Burhan selalu marah-marah ketika Imah, anak kita, terbangun di malam hari dan merengek-rengek karena meminta susu. Tak hanya sampai di situ, Kang Burhan seperti tak peduli dengan kehadiran buah hatinya sendiri. Bahkan ia sampai jarang pulang dengan alasan terganggu karena suara rengkehan Imah. Mungkin karena saat itu aku yang masih amat belia dan juga Kang Burhan yang belum bisa berpikiran dewasa, kami hampir setiap hari beradu mulut. Dari mulai permasalahan keuangan sampai dengan perlakuan tak menyenangkan dari pihak keluarga Kang Burhan yang selalu saja ikut campur dalam biduk rumah tanggaku.
Akhirnya aku dan Kang Burhan memutuskan untuk berpisah. Aku yang saat itu baru berusia 17 tahun dan sudah mempunyai tanggungan anak, benar-benar kehilangan arah bagaimana caraku bisa membesarkan Imah seorang diri sedangkan aku hanya seorang wanita kampung yang berpendidikan rendah. Dalam pergumulan batinku, aku meminta bantuan salah seorang teman wanitaku yang katanya dia sudah sukses merantau di ibu kota. Sih, kamu ada kerjaan gak buat aku di kota? Aku mau bekerja di kota, gak apalah walaupun cuma jadi pembantu rumah tangga. Begitulah kira-kira potongan tulisan surat yang aku kirimkan untuk Esih sahabatku. Bak Gayung bersambut. Esih pun membalas suratku dan mengirimkan sebuah alamat untukku segera datangi. Dengan ambisi yang menggebu-gebu aku segera titipkan Imah bersama dengan bapak dan adikku di kampung. Aku berjanji akan mengirimkan wesel atau kiriman uang untuk kebutuhan Imah. Dan setelah aku stabil bekerja di kota, rencananya aku akan menjemput Imah untuk tinggal bersamaku. Ketika aku sampai di alamat yang tertera, aku kaget sekali karena rumah tersebut banyak didatangi lelaki. Dan kulihat ada banyak wanita-wanita yang berpakaian terbuka sedang merayu para lelaki itu. Di tengah kebingungan dan kegusaran hatiku, muncullah Esih yang langsung memanggilku masuk dalam rumah. Di sana aku diajak berbicara empat mata bersama Esih. Esih tidak banyak bertele-tele menjelaskan pekerjaannya saat ini adalah menjadi wanita kupu-kupu malam. Awalnya aku takut dan bahkan aku ingin langsung pulang kembali ke kampung di hari itu juga. Namun bujuk rayu setan lebih kuat dari iman di hatiku. Esih berkali-kali mengingatkan jika mengambil pekerjaan ini cukup sampai mempunyai modal usaha di kampung dan setelahnya tak perlu dilanjutkan kembali. Aku pun teringat akan bapak di kampung yang sudah sakit-sakitan dan aku terus memikirkan bagaimana keadaan Imah jika aku tak bekerja. Ya udah nggak apa-apa aku ambil pekerjaan ini sih, tapi aku nggak bisa memastikan akan bekerja lama di sini. Seperti yang kamu bilang, cukup sampai dapat uang modal buat warung di kampung, ucapku dengan agak gemetar. Nah gitu dong Wi. Lagian kan kamu juga udah gak suci lagi. Ingat ya Wi, kamu harus balas dendam sama mantan suamimu itu yang buat kamu tambah susah. Jawab Esih bersemangat. Hari pertama aku bekerja di rumah bordil rasanya ada sesuatu yang sangat mengganjal di hatiku. Apalagi ketika ada lelaki hidung belang yang mendekati dan merayuku. Namun kembali lagi Esih terus-menerus mengingatkan aku untuk fokus saja dalam pekerjaan terlarang ini sampai dengan uang untuk buka usaha warung di kampung terkumpul. Tak terasa sehari dua hari bahkan bulan demi bulan terlewati. Aku ternyata perlahan sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan baruku. Aku wanita kampung yang lugu menjelma menjadi wanita perayu di ibu kota yang dikenal di kalangan para lelaki hidung belang. Pundi-pundi uang terus mengalir dan sebagian aku kirimkan untuk keperluan di kampung. Di saat itu aku memang sudah berpikiran untuk berhenti dari dunia hitam. Namun kenyataannya berbeda. Bapakku terlebih dulu wafat. Dan aku terkejut saat aku dihampiri oleh ibu ipah ketika berada di kampung. Wi, kamu kan sekarang sudah bekerja di ibu kota. Pasti kamu punya uang dong untuk melunasi hutang almarhum bapakmu. Tanyanya yang seketika membuatku terhenyak. Loh, memang selama ini bapak ada hutang apa? Bukannya saya selalu kirim uang untuk keperluan di kampung. Tanyaku serasa tak percaya. Duh Wiwi, hutang bapakmu itu dulu selagi masih ada ibumu. Beliau selalu janji dan janji terus untuk membayar hutang, tapi dengan syarat ia akan menjual sepetak sawah miliknya terlebih dahulu. Masa kamu gak ingat sih Wi? Berobat ibumu itu kan sebagian ibu yang menanggung. Jawabnya dengan ketus. Tanpa pikir panjang, akhirnya aku memutuskan untuk aku bayarkan hutang almarhum bapak kepada ibu ipah.
dan sisanya aku mencoba untuk mencicil. Rasanya batinku kembali meronta-ronta menolak kenyataan jika aku harus kembali lagi bekerja ke dalam jurang hitam. Tapi saat itu aku tak punya pilihan lain untuk aku bisa keluar dari jerat hutang almarhum bapak jika tidak bekerja di rumah bordil. Sepeninggal bapak, Imah dan Lisman aku bawa turut ke ibu kota. Di Jakarta aku mengontrak sebuah rumah kecil dan juga menyewa seorang ART untuk menjaga Imah. Tak terasa waktu terus bergulir, aku masih saja berkutat dengan dunia hitam. Tak munafik aku pun lama-kelamaan merasa ada pada zona nyaman manakala bekerja di dunia hitam. Ada beberapa pria yang juga mencoba untuk mendekatiku untuk melamarku. Namun, aku yakin mereka semua brengsek. Tayal aku akan kembali dipermainkan seperti dahulu oleh Kang Burhan melakukan hal yang sama kepadaku. Aku memilih untuk terus menggeluti pekerjaan ini sampai ketika tak terasa aku sudah berumur 37 tahun. Imah anakku yang sudah beranjak dewasa seringkali menasehatiku untuk tidak melakukan pekerjaan itu lagi. Ia malu manakala aku sering dipergunjingkan oleh para tetangga. Setelah melewati pertimbangan, aku memutuskan untuk berhenti dari dunia hitam prostitusi dan menggeluti usaha jahit rumahan di rumah untuk menyambung hidup. Perlahan tapi pasti usaha jahitku mulai berkembang dan untuk sesaat aku yakin aku benar-benar bisa meninggalkan dunia hitam prostitusi. Kebahagiaanku pun ditambah manakala anakku Imah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Tetapi satu persatu persoalan hidup kembali menimpaku saat Imah ternyata mengalami sakit kelenjar getah bening. Pendapatanku dari menjahit rumahan tidak bisa menutupi biaya pengobatan Imah. Sedangkan suami Imah beberapa bulan setelah mengetahui Imah sakit mendadak mentalak Imah. Aku berusaha semaksimal mungkin mencari dana untuk berobat Imah. Dari mulai hutang pinjaman sampai dengan barang-barang di rumahku perlahan habis dijual, namun hasilnya Imah masih saja sakit-sakitan. Dalam keadaan terdesak aku mengingat kembali untuk ke rumah bordil. Bagiku mungkin itu adalah cara tercepat agar aku meraup pundi-pundi uang dengan mudah. Apa kira-kira aku masih laku jika bersaing di tempat ini? Tanyaku kepada Esi yang masih berkecimpung di dunia prostitusi. Dwi, kamu sama aku ini udah berumur, ya pasti mestinya sudah tua juga. Gini saja, kamu lebih baik ikut seperti aku aja, menjadi seorang mami-mami. Uangnya pun sama besarnya kok, pasti cukup untuk biaya pengobatan anakmu Imah. Jawab Esi santai sambil menyulut sebatang rokoknya. Aku pun kemudian setuju dengan saran Esi. Aku berpikir dengan cara seperti itu aku bisa menyembunyikan usaha sampinganku di dunia prostitusi kepada anakku dan juga para tetangga lainnya, serta aku masih bisa melakukan pekerjaan utamaku sebagai penjahit rumahan. Dengan sigap aku langsung menghubungi para kerabat yang ada di kampung untuk menawarkan anak gadis mereka bekerja dengan uang yang berlimpah. Tayal dengan mudah aku bisa mengajak 8 orang gadis kampung sekaligus saat pertama kali aku mencoba menjadi mami kermo. Aku dengan tega menipu mereka dan menjebak mereka untuk bekerja sebagai kupu-kupu malam. Seakan mata hatiku sudah buta dengan tangis mereka, aku justru memaksa mereka untuk bersikap ramah dan selalu tersenyum melayani lelaki hidung belang. Uang hasil dari menjadi mami kermo aku pakai untuk biaya pengobatan anakku Imah sampai ia sembuh dan juga membiayai keperluan cucuku. Serta sebagiannya aku pergunakan untuk berbisnis butik pakaian di luar dari usaha jahit rumahan yang selama ini aku geluti. Tahun 2010 adalah titik balikku untuk berhijrah. Tepat di tahun itu aku memutuskan untuk sama sekali tidak mau berkecimpung di dunia prostitusi. Alasannya sendiri karena anakku Imah yang selalu memaksaku untuk berhenti.
Aku menutupi aibku sewaktu dulu dengan pakaian syar'i dan aku selalu tak pernah melewati pengajian rutin di lingkungan rumahku. Namun sepandai-pandainya manusia menutupi, Allah sungguh maha mengetahui hati hambanya. Aku berulang kali diajak salah seorang sahabatku di pengajian untuk pergi naik haji ke Tanah Suci. Namun aku masih menolak dengan alasan tidak punya waktu. Sebenarnya alasan utamaku enggan pergi ke Tanah Suci memang hatiku rasanya masih berat. Bukan karena masalah finansial atau tak ada waktu. Seperti tak menyerah sampai di situ saja, sahabatku ini bahkan sampai membelikan tiket kuota haji untukku. Sungguh bukan main rasanya antara percaya dan tak percaya. Wi, kamu boleh percaya atau tidak, tapi aku selalu dimimpikan membawamu ke Tanah Suci. Suamiku, Mas Hendro, bilang jika itu sebuah panggilan karena aku berkali-kali dimimpikan hal yang sama, ucapnya. Aku pun mengikuti kemauan dari sahabatku Rina. Pada tahun 2014, akhirnya aku, Rina, Mas Hendro, suami dari Rina, dan juga kedua orang tua Rina diberangkatkan haji. Sehari sebelum keberangkatan itu, aku didatangi oleh orang berpakaian serba putih yang berusia sekitar 30 tahun dan berkata, "Kamu telah terpanggil dan kamu akan segera bertobat." Setelah berucap demikian, orang itu langsung menghilang. Aku berpikir jika mungkin saja aku terlalu kepikiran hingga berhalusinasi. Dalam perjalanan Jakarta Jeddah, aku masih saja selalu teringat kembali kejadian semalam dan beberapa kali telingaku mendengar suara, "Bertobatlah kamu selagi masih diberi kesempatan. Panas api neraka akan membinasakanmu kelak jika kamu masih memalingkan wajahmu." Seketika aku terhenyak dan melihat ke bangku sebelahku. Aku membatin rasanya tadi jelas yang kudengar suara laki-laki. Namun saat aku menoleh kanan dan kiri, kursi pesawat yang sejajar denganku hanya terisi oleh perempuan saja. Singkat cerita, sesampainya di sana saat aku bersiap memakai pakaian ihram, aku terkejut bukan main karena yang kulihat pakaian itu berwarna merah darah. Aku langsung mengucek mataku dan semua kembali seperti semula. Rasanya hatiku mulai tak karuan dan merasakan ada sesuatu yang terjadi. Setelah berada di padang Arafah yang dipenuhi oleh para jemaah lainnya, mataku benar-benar merasa tak fokus. Aku lihat wajah mereka berubah menyerupai dengan para lelaki hidung belang yang pernah mencicipi tubuhku. Selain itu juga aku melihat banyak perempuan yang pernah aku jual sebagai wanita penghibur. Pandanganku perlahan menjadi kabur dan kepalaku terasa berat. Aku melihat rombonganku berjalan meninggalkanku. Dengan sekuat tenaga aku berusaha untuk mengejar mereka, namun entah mengapa aku justru jatuh tersungkur dan semuanya menjadi gelap. "Wi, alhamdulillah kamu sudah sadar, Wi," ucap Rina sahabatku. Sontak aku langsung memeluk Rina dan menangis jadi-jadinya. Aku mengingat rentetan kejadian dari mulai awal mula sehari sebelum keberangkatan diberikan sebuah pertanda oleh Allah untukku segera bertobat. Aku pun menceritakan segala masa laluku yang kelam dan sangat jahat kepada Rina. Aku sangat takut manakala tadi ketika aku mau memakai pakaian ihram semua mendadak menjadi berwarna merah darah. Rina dengan sabar mengelus dan memelukku. Ia yakin ini adalah cara Allah akan memberikan hidayahnya kepadaku saat berada di Tanah Suci. Kejadian luar biasa kesekian kalinya yang kurasakan adalah ketika aku melakukan tawaf ifadah. Setelah mengelilingi Ka'bah, aku diperlihatkan oleh seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 9 tahun. Ia tersenyum kepadaku. Tatapan matanya hangat dan perlahan ia berjalan ke arahku sambil berkata, "Bertobatlah, bertobatlah," dengan menggunakan bahasa Arab. "Wi, jangan ngelamun dong, nanti kita terpisah dari rombongan loh,"
Ucap Rina tiba-tiba membuatku agak kaget. Setelah aku menolehkan wajahku kembali, ternyata anak lelaki itu sudah menghilang. Untuk kedua kalinya aku menceritakan kepada Rina tentang apa yang aku lihat tadi. Namun Rina berkata jika tadi tidak ada anak laki-laki di hadapanku. Aku pun membatin dan bertanya-tanya apakah selama ini tobatku tak diterima oleh Allah, ataukah kesalahanku dulu masih terlalu besar untuk bisa diampuni. Namun aku masih belum bisa menemukan jawaban itu. Tepat 10 hari berada di tanah suci, aku yang kala itu ingin berwudu dan bersiap menunaikan sholat maghrib. Ketika aku membuka keran air, ternyata yang kupegang adalah, mohon maaf, alat kelamin laki-laki. Aku sontak dan langsung menjerit tak karuan. Aku kemudian dihampiri oleh seorang ibu-ibu yang entah dari mana kemudian berkata, "Sewaktu dulu kamu pernah melakukan kemaksiatan. Saat ini segeralah bertobat selagi masih diberi kesempatan. Allah Maha mengetahui hati tiap umat-umatnya, bahkan jumlah helaian rambut pun Allah mengetahui dengan pasti." Ucapnya sambil tersenyum dan kemudian berlalu pergi. Seketika ada rasa malu dan rasa menjijikan dalam diri ini. Dalam sujud aku bersimpuh benar-benar ingin bertobat. Aku menyadari jika selama ini tobatku tidaklah tulus, melainkan hanya ingin menutupi aibku saja. Dan hanya ingin terlihat baik di mata manusia namun tidak di mata Allah. Beberapa kejadian tersebut membuatku bertambah yakin untuk berjalan di jalan yang benar dan kembali menjadi manusia yang baru. Aku membulatkan tekad kuat setelah pulang dari tanah suci, aku harus bisa bermanfaat bagi orang di sekitarku sebagai bentuk peleburan kesalahanku yang dulu. Akhir cerita, setelah aku benar-benar bertobat dan pulang beribadah haji, aku memutuskan untuk membuat sebuah rumah yayasan sosial bagi mereka para ex pekerja prostitusi yang ingin keluar dari lembah hitam. Di sana pun aku mengajari mereka cara bertahan hidup dengan berjualan kerajinan tangan yang kemudian aku pasarkan ke toko-toko souvenir. Rina serta Ibu Ustadzah pun turut membantu dalam hal penguatan spiritual dan membantu materi kebutuhan rumah yayasan yang kubuat. Imah anakku kini pun sudah benar-benar sembuh dan kembali memiliki pasangan hidup. Aku sangat bersyukur sekali karena Allah benar-benar memberikan aku kesempatan dan hidayah yang tak terduga. Nah, itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan tentang perjalanan dan kisah hidup dari seorang Bu Wiwi. Semoga dari cerita Bu Wiwi ini kita dapat mengambil hikmah pelajarannya dan buang jauh-jauh hal negatif dalam cerita ini. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.